ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Telah sempurna kalimat Tuhan dengan menentukan kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia Maha Benar lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 119. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh Allah telah memberikan segala rezeki, segala kenikmatan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini tanpa memintanya sedikit pun dari Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Beliau telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang akan datang di masa depan. Jemaah sekalian, marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menerapkan syariat Islam, baik yang terikat dengan urusan pribadi, masyarakat maupun bangsa dan negara. Haram punya bagi kita untuk memilah dan memilih syariat Islam, mana yang menguntungkan kita jalankan dan mana yang tidak menguntungkan kita tinggalkan. Haram hukumnya jamaah sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta ulil amri kalian. Ayat ini sering diarahkan dan digunakan kepada rakyat agar selalu menaati para pemimpin mereka. Rakyat dilarang membangkang terhadap perintah para pemimpin mereka. Namun muncullah sebuah pertanyaan, benarkah ayat ini menjelaskan dan menekankan hal demikian? Hadirin jamaah salat Jumat menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat pendapat para ulama tentang ayat ini. Imam Abu Zuhra menyatakan sebagai ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah para peneliti fikih yang mampu menggali hukum. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah para pemimpin yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, yakni mereka mukmin. Dan yang kedua, mereka adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang selalu menegakkan keadilan, yang selalu menjalankan tugasnya, yang selalu memimpin rakyat-rakyatnya dengan berlandaskan kitabullah, dengan berlandaskan hadis Rasulullah dan berlandaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, mari kita bisa simpulkan bahwa ulil amri atau pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang memiliki dua kriteria yang saya sebutkan tadi. Ini pemimpin yang pemimpin yang selalu menegakkan hukum Allah, pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan kitabullah, sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Benar bahwa pemimpin itu memiliki hak untuk ditaati oleh rakyat. Namun kita juga harus mengingat bahwa pemimpin pun memiliki sebuah kewajiban, yakni memimpin rakyatnya dengan sebuah keadilan. Dalam ayat sebelumnya Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa ayat 58, artinya sungguh Allah memerintah kalian agar menyerahkan amanah kalian kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Juga memerintah kalian jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil. Muncullah sebuah pertanyaan lagi,
Bagaimana pemimpin yang adil? Jamaah sekalian, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memimpin berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya, serta pemimpin yang selalu menjalankan dan menegakkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Pemimpin yang memimpin para rakyatnya dengan berlandaskan sunnah dari Rasulullah SAW. Jika tidak, maka dia itu adalah pemimpin yang soleh dan pemimpin yang fasik. Dan bukankah Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang soleh. Hadirin jamaah jumlah rahimahullah. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin tidaklah mutlak, tetap ada suatu batasan. Apa batasannya? Yang ini tidak lain dan tidak bukan bahwa pemimpin tersebut harus menjalankan syariat Islam. Imam Al-Baghawi saat menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang kita untuk wajib menaati para ulil amri, dan beliau menukil sebuah kalimat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan wajib atas pemimpin untuk memutuskan semua perkara dengan hukum yang Allah telah berikan serta menjalankan amanah. Jika pemimpin telah melakukan hal demikian, wajib atas rakyat untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan hal ini pun sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang dihadiskan oleh hadis riwayat An-Nasai, yang artinya andai yang diangkat sebagai pemimpin adalah seorang buta Habasyi, tetapi dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taat kepada dia. Dengan demikian jemaah sekalian, pemimpin yang berhak untuk ditaati oleh rakyatnya, namun dia juga berkewajiban untuk memimpin rakyatnya dengan berlandaskan kitab Allah atau Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sudah saatnya kita, para ulama, para umat muslim sejati, mengingatkan kepada para pemimpin kita untuk memimpin rakyat ini dengan berlandaskan kitab Allah. Dengan apa? Yakni dengan menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, penguasa yang adil, penguasa yang memimpin berdasarkan kitab Allah, penguasa pemimpin yang menjalankan dan menegakkan syariat Islam, maka pemimpin tersebut akan diikuti oleh rakyatnya, diminta atau tidak diminta. Dan maka saat ini, detik ini juga, mulai dari hari ini, kita mengingatkan para pemimpin kita untuk menasihati dan untuk menjalankan tugasnya dengan berlandaskan kitab Allah dan taat kepada Allah SWT. Wahai para pemimpin, jangan sekali-sekali kalian menunjukkan kebenaran, apalagi bermanis muka. Janganlah kalian menunjukkan sana sini, menjilat mudah sendiri, apalagi berbuat curang untuk memenangkan sebuah kontestasi. Ulama sejati dan umat muslim sejati tidak akan pernah melupakan sabda Rasulullah SAW. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dari itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai umat muslim sejati sudah saatnya mengingatkan kepada pemimpin kita agar para pemimpin kita membimbing kita dan mengayomi kita serta menjalankan tugasnya dengan berlandaskan sebuah kitab Allah, dengan berlandaskan sebuah sunnah-sunnah Rasulullah, dengan berlandaskan hadis-hadis Rasulullah, dan memimpin dengan berlandaskan keadilan tanpa memandang sisi manapun. Karena apa? Karena cita utama yang saya sebutkan tadi adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jika dari kita merasa bahwa kita memiliki sebuah pemimpin yang zalim, maka sampaikanlah kebenaran di hadapannya, karena itu adalah kewajiban kita dan jihad utama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, demikian khutbah yang singkat ini. Semoga
taat kepada Rasul, mereka menjalankan kitabullah, dan mereka menjalankan tugasnya dengan berlandaskan keadilan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan nikmat Islam, diberikan nyawa, dan semoga kita istiqomah dalam menjalankan amanah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berdoa agar kita diberikan para pemimpin yang sadar dan cinta akan rakyatnya, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang menjalankan tugasnya berlandaskan kitabullah atau Al-Quran, berlandaskan sunnah, dan berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.